Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami Doa Semesta. Kali ini akan berbagi kisah tentang Nabi Musa dan perempuan cantik pesina. Pada suatu senja yang lenggang, seorang wanita Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya serba hitam, menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya karena zina. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, yuk klik tombol subscribe juga tanda loncengnya. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. "Katakanlah, jangan ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Mendengar itu, kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa pun dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" tanya Musa kian penasaran. Malaikat Jibril pun menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkejut mendengar penjelasan ini,
Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodoknya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukub. 1 hukub adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Itulah kisah menarik dari Nabi Musa dan perempuan cantik pesina. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan kita selalu berada dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video bermanfaat ini. Terima kasih.